Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati. Pada video kali ini merupakan salah satu tagihan pada seri pelatihan yang ada pada platform Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Pada pembelajaran ini terdapat 5 topik yang akan dipelajari, dan pada topik yang pertama merupakan topik mengenai motivasi dan merdeka belajar. Apa saja sih hal yang dipelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Yang pertama adalah tentang teori dari motivasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa perlu menumbuhkan motivasi, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi guru dan murid. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teori motivasi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu teori motivasi konten, dan yang kedua adalah teori motivasi proses. Teori motivasi konten menjelaskan bahwa motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, di sini ada hierarkinya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan relasional, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sementara untuk teori motivasi proses merupakan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas oleh Locke dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan. Nah, pada teori ini, manusia termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri. Mengapa perlu motivasi? Motivasi diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul setiap harinya, baik itu sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Nah, bekal dasar menjadi pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri. Barang siapa yang mampu memotivasi diri, niscaya akan lebih merdeka belajar. Mereka yang merdeka belajar relatif bisa mengatasi kesulitan, tahan terhadap stres, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Apa dampaknya terhadap murid? Murid pun akan tahan terhadap kesulitan, dan harapannya murid tersebut dapat meningkatkan capaian pembelajarannya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Dalam menemukan motivasi, kita di sini akan menggunakan motivasi konten dan proses, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja sebagai pendidik maupun capaian pembelajaran murid. Secara umum, praktik yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengenali kebutuhan diri dan murid. Kemudian, menyusun tujuan pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah membuat strategi umpan balik berkelanjutan. Nah, secara terperinci, sebagai guru, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memetakan kebutuhan diri, menemukan kebutuhan yang berbeda, menyadari kebutuhan sebelum bertindak, hingga akhirnya menentukan tujuan mengajar dan membuat strategi umpan balik berkelanjutan. Sementara, untuk murid, yang bisa dilakukan yang pertama adalah memetakan kebutuhan kelas, membangun rasa akan di kelas, membangun rasa memiliki di kelas, membuat strategi sadar tujuan, dan yang terakhir adalah strategi menetapkan target. Dalam pembelajaran ini, kita diminta membuat lembar aksi dalam membantu melatih motivasi. Nah, pada lembar aksi yang pertama ini adalah tentang refleksi mengajar. Di lembar aksi ini terdapat beberapa komponen seperti informasi umum, instruksi, persiapan, dan praktik. Nah, pada lembar aksi ini sudah berupa pedoman-pedoman yang membantu kita dalam melatih motivasi. Jadi, di sini sudah diurutkan dari persiapan apa saja yang kita butuhkan, kemudian ada pernyataan-pernyataan tentang apa saja yang menjadi tantangan kita sebagai guru, kemudian harapan-harapan yang ingin kita capai, kemudian dilanjutkan dengan praktik yang dimulai dari memetakan kebutuhan diri.
Kemudian, menyusun tujuan pengembangan diri dan strategi umpan balik berkelanjutan. Berikut ini adalah tips dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Tips yang pertama adalah mempertahankan motivasi untuk terus mengembangkan diri. Saat kita terus mengembangkan diri kita, maka akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Hal ini juga akan meningkatkan hasil capaian pembelajaran dari murid kita. Dan tips yang kedua adalah mengaktifkan komunitas belajar. Dengan kita mengaktifkan komunitas belajar, maka kita akan bisa saling bertukar pengalaman praktik baik dalam melakukan merdeka belajar di dalam kelas. Dan tips yang ketiga adalah mengimplementasikan merdeka belajar di dalam kelas. Demikian video tentang motivasi dan merdeka belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.